Nah, kadang-kadang kalau kita flashback ke masa dulu nih, kita tuh kan dijajah oleh pikiran-pikiran yang membuat kita tuh takut untuk memulai. Dulu gagal, dulu gagal, dulu gagal. Nah, untuk memerdekakan pikiran itu tuh nggak mudah loh teman-teman. Halo semuanya, assalamualaikum teman-teman Analisa Channel. Seru nggak sih kalau kita ngebahas tentang kalau dulu pernah gagal, gimana kita membangun kembali tembok-tembok itu supaya kita berani mencoba lagi. Bayangin aja teman-teman, aku punya cerita seorang yang sudah menikah 2 kali, gagal, dan bagaimana dia membangun runtuhnya tembok-tembok dalam kehidupan dia, sehingga dia berani untuk menikah ketiga kalinya. Tentu bukan hal yang mudah. Ada juga orang yang bercerita ketika dia berkali-kali ditolak untuk masuk ke kampus yang dia pengenin. Ternyata untuk mengumpulkan semangat lagi, bisa keterima atau bahkan bisa sekedar tes kesekian kali untuk masuk ke perguruan tinggi yang dipengenin gitu ya, itu bukan hal yang mudah. Ada juga yang udah daftar untuk jadi seorang pegawai di sebuah perusahaan, kayaknya udah tes ke-7 kali ya dan belum keterima. Punya keberanian untuk ke-8 itu hebat banget loh. Jadi apa sih yang pengen aku sampaikan teman-teman? Percaya aja antara the want and the will itu memang kadang-kadang selalu gak beriringan. Kita pengennya gini tapi kita maunya begitu. Dan yang aku paling percaya selama ini setiap aku mengalami kegagalan teman-teman, atau orang-orang yang mengalami kegagalan dan bisa survive, mereka punya pandangan positif terhadap diri mereka. Bahwa yang buruk terdahulu itu bukan diri mereka, tapi kegagalan yang dahulu bukan diri mereka. Ya gagal ya gagal, tapi bukan diri aku. Hanya aku yang gagal, tapi aku bukan kegagalan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita terjebak mindset bahwa aku gagal sampai akhirnya aku takut mencoba hal yang baru. Padahal antara diri kita sama kegagalan adalah dua hal yang berbeda. Ada kalanya pengalaman kita menjadikan apa yang di hadapan kita menjadi bias. Sebenarnya kita tuh bukannya gak berhasil, tapi kita belum berhasil. So teman-teman, coba rubah pikiran kamu. Bukannya tidak mampu, tapi hanya mindset kamu yang salah. Mindset ini bisa kita rubah loh. Kalau kita gak bisa ngerubah mindset, at least kita mengubah perilaku kita supaya mindset kita juga ikut berubah. Terkadang kita tuh sebenarnya tahu, kita tuh mampu kok. Kemampuan kita ini kadang-kadang ketutup sama rasa nyaman dan rasa takut yang menggerogoti mindset kita, sehingga kita cuma takut nyoba di awal. Misal nih, di tengah pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus ragu mau bikin usaha apa, ini itu sampai akhirnya nggak melakukan apa-apa dan frustasi sendiri. Tapi bayangin mereka yang pejuang sejati, yang nggak perlu mikir berhasil atau gagal, mereka action dulu. Ya tentu dengan perhitungan gitu ya. Oke. Jadi aku pengen bilang bahwa there is a way if you have a will. A will ini atau willingness ini tuh memang selalu akan menemukan jalan kalau kita tuh punya kemauan gitu loh. Cuma yang bikin susah itu jalannya gak ketemu karena kita sendiri gak punya kemauan. Nah kadang-kadang kalau kita flashback ke masa dulu nih, kita tuh kan dijajah oleh pikiran-pikiran yang membuat kita tuh takut untuk memulai. Dulu gagal, dulu gagal, dulu gagal. Nah, untuk memerdekakan pikiran itu tuh gak mudah loh teman-teman. Aku punya beberapa cara yang bisa kalian coba sampaikan ke diri teman-teman gitu ya. Untuk belajar mindful. Jadi apa sih yang pengen aku sampaikan? Pagi hari cobalah mulai beraktivitas yang fokus pada diri kamu. Sadari apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang kamu punya. Sehingga kamu tahu sebenarnya apa yang akan kamu lakukan di saat situasi sulit untuk mencoba sesuatu yang baru. Ini semacam happy life booster gitu. Kayak kita lagi ngomongin tentang gimana caranya untuk kita bisa mencoba lagi. Yang kedua, ternyata menyayangi diri sendiri itu bukan hanya sekedar kasihan. Tapi justru dengan kita memulai sesuatu untuk melakukan improvement yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi harus ada nih, kalau dulu takutnya 3, sekarang takutnya harus 2. Ada kenaikan yang harus kita buat. Ini butuh sebuah pengapresiasian kalau kita udah naik level tertentu. Nah yang ketiga, kenali diri kita. Karena setiap orang tuh pasti punya kelemahan dan kelebihan yang akan membuat kita tuh punya satu kekuatan, yaitu sebuah harapan. Berdamai dengan masa lalu akan membuat kita bisa damai dengan apa yang terjadi hari ini teman-teman. Nah selain itu kita juga harus rubah mindset kita supaya kita bisa merdeka dan meruntuhkan tembok-tembok ketakutan dan keraguan kita.
Jangan pernah berpikir bahwa setiap obstacle atau tantangan atau mungkin hambatan itu membuat kita jadi gak berani lagi untuk menemukan peluang. Kadang-kadang peluang itu muncul ketika kita berhasil melalui kesulitan loh. Contoh misalnya di tengah pandemi ini, mungkin teman-teman mengalami obstacle ketika harus berhenti dari kerja, bisnisnya lesu dan lain sebagainya. Tapi dengan menemukan peluang-peluang baru, kadang-kadang baru sadar, oh iya ya ternyata aku jadi lebih kreatif ya. Bisa ya menemukan peluang bisnis ini. Breaking big ini memang butuh keberanian yang gak mudah teman-teman. Mindset kita harus dirubah menjadi sebuah tantangan dulu, challenge, bukan sebuah ancaman atau obstacle. Nah, apa sih bedanya kamu sebagai complainer dan juga kamu sebagai kreator? Orang-orang yang komplain, dia akan menghabiskan waktunya dengan mengeluh, sehingga ide-ide kreatif itu akan buntu di otak mereka, dan mereka hanya berpikir, ini kan harusnya gini ya, ini kan harusnya gitu ya. Itu akan nyesel gak sih kalau kita ngomong kayak gitu terus sepanjang hari. Nah, gain versus pain ini juga bisa membuat kita jadi lebih optimis lagi. Kesulitan hari ini kadang pasti ada manfaat yang bisa diambil. Bukan fokus pada penderitaannya, tapi fokus pada perjuangannya. Dan gimana rasa sakit itu bisa kita maafkan? Terima, akui, lalui, dan hadapi. Oke teman-teman semuanya, bisa dirubah dengan merubah cara pandang kita ataupun perilaku kita. Pasti butuh waktu, nggak tentang satu hari aja, tapi tentang setiap hari kita berjuang atas hidup kita. Semangat berjuang dan sampai jumpa di Analisa Channel berikutnya. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa subscribe, like, and kasih jempol buat video ini ya. Thank you. Follow Instagram APDS Indonesia buat kamu dapetin happy life booster dari kita. Dah.